Seri Orang Kudus ke-42. Santa Barbara, perawan dan martir. Saya, Barbara. Orang mengenal saya sebagai Santa Barbara. Saya adalah seorang martir dan perawan. Saya adalah Santa pelindung bagi orang-orang yang terancam oleh badai petir dan kebakaran. Juga bagi orang-orang yang menghadapi ajal, serta pelindung bagi orang-orang yang mengalami kematian mendadak. Orang juga berdoa melalui perantaraan saya, agar tidak mati tanpa menerima sakramen-sakramen terakhir. Saya adalah salah satu dari 14 penolong kudus atau Santo Santa penolong kudus. Begini kisah saya. Saya lahir pada abad ketiga di Nikomedia, sekarang Turki. Ayah saya adalah seorang penyembah berhala kaya raya bernama Dioskorus. Oleh karena kecantikan saya yang luar biasa, ayah dengan hati-hati menjaga keperawanan saya dan mengurung saya di menara untuk melindungi saya dari dunia luar. Walaupun demikian, ayah sangat-sangat mencintai saya, dan memberikan kepada saya para pengajar yang amat baik untuk mendidik saya. Salah satu pengajar saya adalah seorang imam Kristen. Ia mengajarkan kepada saya tentang misteri-misteri iman Kristen dan membuat saya merasakan Yesus Kristus. Ia membuat saya merasakan suatu keinginan yang mendalam untuk lahir kembali di dalam nama Tuhan Yesus melalui pembaptisan, yang akhirnya saya laksanakan. Banyak orang ingin mengambil saya sebagai istri, namun saya tolak karena saya telah memilih Sang Juru Selamat sebagai mempelai saya. Namun ayah terus berusaha amat keras untuk membuat saya mau menikah. Ia memberikan saya waktu untuk berpikir, dan mencoba menjaga jarak sementara waktu dengan saya, dengan melakukan perjalanan bisnis yang agak panjang. Ayah berharap bahwa saya akan berubah pikiran sekembalinya ia nanti ke rumah, dan mau menerima pernikahan yang ia ajukan kepada saya. Sebelum ayah pergi, saya memohon kepadanya agar ayah membuatkan sebuah pemandian di mana saya dapat mandi. Ayah setuju dan meminta kepada para pekerja untuk membuatnya. Dengan salah satu rancangannya adalah agar diberikan hanya 2 jendela saja. Sewaktu ayah pergi melakukan perjalanan, saya pergi melihat pemandian yang dibangun untuk saya itu. Saya melihat hanya ada 2 jendela. Lalu saya memerintahkan kepada para arsiteknya untuk membuat jendela ketiga. Hal itu saya lakukan untuk mengungkapkan misteri Allah Tritunggal yang tidak terlukiskan. Para arsitek awalnya menolak karena takut kepada ayah saya. Namun pada akhirnya mereka mau memenuhi keinginan saya. Saya juga meminta agar salib-salib digambarkan di sisi-sisi dari bak pemandian itu. Beberapa saya sendiri yang menggambar dengan menggunakan tangan saya sendiri. Sewaktu pemandian itu selesai dibangun, saya sering pergi ke sana untuk bercengkerama sendiri dengan sang mempelai ilahi. Dan dalam saat-saat yang berharga itu, saya menerima dari mempelai saya yang terkasih itu, rahmat-rahmat serta penghiburan yang tidak ternilai. Sewaktu ayah saya kembali, ia amat terkejut sewaktu melihat 3 jendela di bangunan pemandian saya itu, dan bukan 2 jendela seperti yang telah diperintahkannya. Saat ia tahu bahwa saya yang memerintahkan membuat 3 jendela itu, ia meminta saya untuk memberikan alasannya. Saya katakan bahwa salib-salib yang tergambar di atas bebatuan menggambarkan tentang misteri-misteri Allah Tritunggal, tentang penjelmaan dan sengsara Tuhan Yesus, menurut doktrin dari agama Kristen. Ayah sangat marah dan menghunus pedangnya untuk menusuk dan mengorbankan saya kepada dewa-dewanya. Saya lalu segera melarikan diri, bukan untuk menghindari kemartiran, tetapi agar ayah saya tidak menjadi bersalah atas suatu pembunuhan yang sedemikian kejinya. Saya melarikan diri ke pegunungan untuk menyembunyikan diri. Ayah tidak berhenti mencari-cari saya, hingga seorang gembala memberitahukan persembunyian saya. Sewaktu ayah menemukan saya, ia menjatuhkan saya ke tanah dan memukuli saya. Lalu menginjak-injak saya, dan menyeret saya ke rumah, di mana ia mengurung saya di dalam sebuah kamar yang dijaga oleh beberapa tentara. Setelah itu ayah membawa saya ke pengadilan Marsianus, pemimpin dari provinsi kota kami, di mana ayah menuduh saya sebagai seorang Kristen, dan ia meminta agar saya dihukum sesuai hukum Kaisar dalam melawan orang-orang Kristen. Awalnya Marsianus berusaha untuk merayu saya lewat perkataan yang indah,
agar saya mau menyangkal Kristus. Karena saya tidak dapat dipengaruhi, maka ia pun mulai bertindak kejam. Pakaian saya dilepaskan, dan badan saya dicambuki dengan tulang kerbau. Lalu luka-luka saya digosok dengan kain yang kasar, sehingga saya kehilangan begitu banyak darah. Setelah siksaan awal itu, saya dibawa ke penjara untuk menunggu beberapa siksaan baru. Pada malam hari ketika saya masuk penjara, Tuhan menampakkan diri kepada saya di dalam sebuah cahaya yang menakjubkan, menyemangati saya untuk tetap teguh, dan berjanji akan mendampingi saya dalam segala pertarungan yang akan saya hadapi, demi kemuliaan namanya. Tuhan pun menyembuhkan saya dari segala luka-luka dengan sempurna. Keesokan harinya, Marcianus memanggil saya kedua kali ke depan tahtanya, dan sewaktu ia melihat bahwa saya sembuh dari segala luka-luka yang sebelumnya menutupi tubuh saya, ia mengatribusikan mukjizat itu kepada dewa-dewa sesatnya, dan mencoba untuk meyakinkan saya untuk mempersembahkan korban sebagai tanda syukur. Lalu saya berkata kepadanya dengan baik, "Apakah Anda begitu buta, Marcianus, sehingga Anda percaya bahwa berhala-berhala yang memerlukan tangan-tangan manusia untuk menjadi diri mereka sendiri dapat melakukan keajaiban ini di dalam diri saya? Tidak, tidak, bertobatlah dari kesalahan itu. Dewa-dewa yang Anda sembah tidak memiliki kekuatan. Tuhan saya, Yesus Kristus, Putra Allah yang hiduplah yang memberikan saya rahmat ini. Saya berterima kasih kepadanya untuk hal itu, dan saya akan menderita dengan penuh sukacita kematian, demi cinta kepadanya. Anda tidak mengenalnya, karena Anda terkubur di dalam penyembahan berhala, sehingga mata Anda terhalang dari cahaya kebenaran ilahi." Marcianus begitu tertusuk oleh teguran itu, sehingga ia memerintahkan kepada para algojo yang hadir untuk mengoyakkan bagian belakang tubuh saya dengan sisir dari besi yang dibakar dengan obor yang membara, dan juga meminta saya dipukuli dengan martil. Sewaktu hukuman itu dilaksanakan, saya hanya melayangkan pandangan saya ke langit dan berdoa agar Tuhan menguatkan saya dalam pertarungan ini. Kekejaman sang hakim makin menjadi. Ia memerintahkan untuk memotong dada saya. Siksaan ini lebih menyakitkan daripada yang sebelumnya, tetapi cinta yang saya miliki untuk mempelai saya, dan kehendak saya untuk menderita baginya, hanya membuat sengsara itu menjadi lebih menyenangkan bagi saya. Marcianus, yang melihat ketegaran hati saya, berubah pikiran dan mengubah siksaannya, yang amat menyiksa bagi seorang perawan. Untuk menakuti gadis-gadis Kristen lainnya, ia memerintahkan agar pakaian saya dilepaskan, dan dicambuki di depan umum di jalanan kota. Lalu saya, sambil memandang langit, membuat doa ini kepada Allah. "Ya Tuhanku dan Rajaku, yang menutupi sekehendak-Mu, langit dengan awan, dan bumi dengan kegelapan, sembunyikanlah, kumohon kepadamu, ketelanjangan tubuhku, agar mata para orang kafir tidak melihatnya, dan agar mereka tidak dapat mengolok-olok pelayan-Mu ini." Doa saya pun segera dikabulkan, dan Tuhan, yang selalu siap untuk menyelamatkan siapapun yang memohon pertolongannya, tampak kepada saya, dan memenuhi hati saya dengan penghiburan, dan menutupi tubuh saya dengan sebuah jubah yang kemilau, yang membuat para penyembah berhala tidak dapat melihat tubuh saya. Akhirnya, Marcianus pun kehilangan segala harapan untuk dapat menggoyahkan hati saya, yang tampaknya tidak dapat dikalahkan di tengah-tengah siksaan. Ia pun menghukum saya agar kepala saya dipenggal. Ayah saya, yang selalu berada di sana di tengah-tengah penyiksaan diri saya, tampaknya menunggu-nunggu hukuman itu untuk memuaskan kemarahannya kepada saya, agar saya tidak mati di tangan siapapun selain dirinya sendiri. Permintaan yang kejam itu pun dianugerahkan kepada ayah saya. Saya dibawa keluar kota itu ke atas sebuah pegunungan. Saat saya sampai, saya berlutut untuk bersyukur kepada Allah atas rahmat yang telah diberikannya kepada saya untuk mati sebagai martir. Ayah saya yang sudah diliputi oleh kebencian, akhirnya memenggal kepala saya pada tanggal 4 Desember tahun 306, hari di mana gerbang surga menyambut saya sebagai martir Kristus. Saya mati sebagai martir Kristus ditemani oleh seorang wanita bijak bernama Yuliana. Saat ia menyaksikan siksaan saya, di mana saya menanggung kesakitan dengan penuh sukacita serta penghiburan yang besar, yang diberikan oleh surga kepada jiwa saya,
Maka tersentuhlah ia oleh belas kasihan. Lalu oleh suatu gairah yang membara untuk mati seperti saya demi kemuliaan Yesus Kristus. Maka ia pun mengakui di tempat itu, dan mengumumkan dengan lantang bahwa ia adalah seorang Kristen. Hal tersebut membuat Marcianus melakukan penyiksaan yang sama dengan saya, dan menghukumnya dengan cara dipenggal bersama saya. Tubuh saya serta tubuh Santa Yuliana dibawa oleh seorang pria suci yang bernama Valentinus, yang menguburkan kami dengan penuh hormat di dalam tempat yang bernama Glace, di mana Tuhan telah membuat beberapa mukjizat melalui perantaraan kami. Setelah melakukan pemenggalan kepala saya, ayah saya yang kejam itu kembali ke kota. Selagi ia berbangga hati atas hukuman yang baru dilaksanakannya itu, petir pun menyambarnya dan menghanguskannya menjadi abu. Itulah hukuman dari Allah bagi seorang ayah yang telah membunuh putrinya yang tidak bersalah. Tidak lama setelahnya, Marcianus juga meninggal oleh karena kecelakaan yang serupa. Oleh karena itulah, orang berdoa kepada saya untuk perlindungan terhadap badai petir dan kebakaran. Orang juga berdoa kepada saya agar tidak mati tanpa menerima sakramen-sakramen terakhir. Pada tahun 1448, sebuah kejadian yang tampaknya ajaib berkontribusi besar terhadap penyebaran pemujaan terhadap saya, ketika seorang pria bernama Henry Koch, pria berkebangsaan Belanda, terjebak dalam kebakaran di kota Gorkum, Belanda. Pria ini menaruh devosi yang besar kepada saya selama hidupnya, dan mengetahui bahwa orang-orang yang menghormati saya di sepanjang hidup mereka tidak akan mati tanpa menerima sakramen-sakramen terakhir. Meskipun mengalami luka bakar yang parah, dan sudah tidak tampak seperti manusia, ketika dia meminta perlindungan kepada saya, maka saya membantunya melarikan diri dari rumah yang terbakar, dan menjaganya tetap hidup, sampai dia dapat menerima sakramen terakhir. Kesaksian ini dicatat oleh seorang imam yang bernama Theodoric Pauli, yang menjadi bapa pengakuan terakhir dari pria tersebut. Sejak saat itu, banyak orang berdoa dengan perantaraan saya, agar bisa mati dengan damai. Saya juga dihormati sebagai santa pelindung bagi orang-orang yang menghadapi ajal, dan pelindung bagi orang-orang yang mengalami kematian mendadak. Kultus saya sebagai santa terus berlanjut dalam tradisi Gereja Katolik Roma dan Gereja Katolik Timur, yang dirayakan setiap tanggal 4 Desember setiap tahunnya. Santa Barbara, doakanlah kami.